Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang glikolisis. Jadi pada materi glikolisis kita ingat kembali bahwa glikolisis merupakan proses konversi atau pemecahan gula atau glukosa menjadi pirufat. Di sini, maaf, ini adalah pirufat. Oke, kita tulis dulu ini pirufat. Oke, ini senyawa pirufat. Nah, senyawa pirufat ini nanti dapat dikonversi atau dapat diubah menjadi beberapa senyawa tergantung dari kondisinya. Kalau misalnya dia kondisinya aerob atau dalam kondisi yang oksigen yang banyak, nanti pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Jadi nanti pirufat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim pirufat dehidrogenasi kompleks. Jadi nanti akan ada enzim di sini, enzim pirufat dehidrogenase kompleks. Nah, ini adalah enzimnya. Nah, nanti pada tahap ini kita nanti akan membutuhkan NAD+. Oke, di sini nanti akan ada nanti NAD plus NADH. Nanti dengan adanya, nah kita di sini juga mengingat bahwa kalau dehidrogenase ini akan ada penghilangan hidrogen nanti. Nah, ini untuk reaksi NAD+ ini nanti akan menghasilkan NADH yang kita tahu bahwa NADH ini adalah salah satu bentuk energi kita. Kemudian satu lagi yang harus kita ingat juga pada reaksi ini nanti terlibat HS-CoA, akan terlibat HS-CoA, koenzim A. Nah, HS-CoA ini nanti akan masuk ke dalam senyawa pirufat kita, tapi nanti ketika dia masuk ke dalam senyawa pirufat kita, kemudian dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi nanti HS-CoA ini akan masuk, jadi lebih tepatnya SO-CoA ini, dia akan masuk. Oke, dia akan nanti berikatan. Jadi di sini nih akan ada nanti CoA ya di sini. Di sini akan ada CoA nanti. Nah, ini akan keluar nanti dalam bentuk CO2.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini pirufat ini 3C-nya, kemudian nanti asetil-CoA ini adalah 2C. Nah, kita ingat kembali bahwa pada saat kita melakukan proses pemecahan glukosa menjadi pirufat, itu akan dihasilkan 2 molekul pirufat. Jadi kalau nanti 2 molekul pirufat dari 1 mol glukosa, secara otomatis nanti di sini juga akan terbentuk 2 asetil-CoA. Dan otomatis lagi di sini NADH-nya adalah 2 NADH jika kita menghitung prosesnya dari 1 mol glukosa kita. Nah, ini yang harus kita ingat jika 1 mol glukosa ya, tapi ini kita hapus karena kita tidak bercerita mengenai glukosa pada saat ini. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah kemudian pirufat ini juga bisa dikonversi menjadi laktat. Oke, dia bisa dikonversi menjadi laktat. Nah, proses konversi menjadi laktat ini kita butuh laktat dehidrogenase. Ini reaksinya sebetulnya reaksi bolak-balik ini. Ini reaksinya reaksi bolak-balik. Dan kita membutuhkan enzim laktat dehidrogenase. Nah, kita tahu bahwa ketika kita melibatkan enzim dehidrogenase ini, artinya adalah kita akan melibatkan adanya NADH di sini. Nah, di sini pada kasus ini kita tidak menghasilkan NADH, justru kita membutuhkan NADH. NADH ditambah H+. Kemudian akan menghasilkan NAD+. Oke, ini reaksinya. Oke. Nah, jadi pirufat ini bisa dikonversi menjadi laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase dan NADH. Nah, NADH ini nanti akan dikonversi menjadi NAD+. Itu artinya kita membutuhkan energi. Di sini pirufat masih C3, kemudian laktat juga C3. Nah, kapan terjadi proses konversi pirufat menjadi laktat ini? Ini adalah pada saat kondisi tubuh atau sel kita itu memiliki oksigen yang sangat rendah. Jadi nanti pada bagian ini, oke, pada konversi ini terjadi pada oksigen rendah. Nah, ini sering terjadi pada kontraksi otot dengan kadar oksigen yang tidak tinggi, kemudian juga pada sel elektrosit. Nah, untuk pirufat, konversi pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, konversi pirufat menjadi asetil-CoA ini terjadi pada saat sel itu dalam konsentrasi oksigen yang tinggi. Ini konsentrasi
oksigen yang tinggi atau normal. Normal seperti kita sekarang lah. Oke. Nah, kemudian nah, khusus untuk yang ini, konversi menjadi asetil-CoA ini terjadi pada sel tumbuhan, sel hewan, sel mikroba, sedangkan ini terjadi pada fermentasi laktat pada otot dan eritrosit. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besar itu adalah jalur yang terakhir ini. Nah, untuk jalur yang terakhir yaitu konversi dari glukosa menjadi menjadi etanol. Nah, ujung akhirnya adalah menjadi etanol. Jadi di sini ada etanol dan ini ada asetaldehid. Oke, ketika perubahan dari pirufat menjadi asetaldehid, kita butuh energi pirufat dekarboksilase. Pirufat dekarboksilase. Jadi kita butuh pirufat dekarboksilase. Oke, ini enzim yang kita butuhkan. Nah, ingat bahwa yang dekarboksilase ini pasti melibatkan CO2. Nah, CO2 yang terlibat itu adalah pengeluaran CO2. Jadi ada H+, H+ di sini. Menghasilkan CO2. Oke. Jadi nanti akan ada CO2 yang dikeluarkan dari pirufat ini. Secara otomatis nih asetaldehid ya, asetaldehid. Ini asetaldehid nih rumusnya adalah CH3COH. Oke, ada 2 nanti C-nya. Karena sudah ada 1 C yang dikeluarkan di sini. Oke, kemudian ini juga etanol, ini juga hanya ada 2 C. Ini proses konversi dari asetaldehid menjadi etanol ini membutuhkan enzim alkohol dehidrogenase. Enzim alkohol dehidrogenase. Yang tentunya ini melibatkan adanya NADH. Nah, pada reaksi ini kita butuh NADH. NADH. Oke, dan membentuk NAD+. Oke, nanti kita butuh alkohol dehidrogenasi dengan bantuan NADH, dan NADH ini nanti akan dikonversi menjadi NAD+. Nah, ini adalah 3 jalur yang mungkin untuk pirufat. Yang pertama jalurnya adalah jalur pembentukan asetil-CoA.
yang ada di hampir semua jaringan tumbuhan, hewan, dan juga beberapa mikroorganisme dalam kondisi oksigen yang tinggi atau normal, sedangkan yang jalur pembentukan laktat itu terjadi di organisme dan sel yang sama tapi dalam kondisi oksigen yang rendah, terutama pada otot dan sel eritrosit. Sedangkan proses konversi pirufat menjadi etanol itu secara umum terjadi pada fermentasi fermentasi yeast. Oke, jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 kondisi proses konversi dari pirufat. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau seandainya glukosa kita sampai ke tahap pirufat ini, kita lakukan proses konversi secara aerob, maka kita akan mendapatkan energi. Sedangkan jika kita proses secara anaerob atau juga proses fermentasi, karena di dua ini laktat maupun etanol ini adalah proses fermentasi, maka di kedua proses fermentasi ini kita membutuhkan energi. Jadi di sini ada 2 molekul pirufat kalau seandainya dari 1 molekul gula ya. Jadi kita akan butuh energi 2 di sini, kita akan butuh energi 2 di sini, sedangkan di jalur ini kita butuh energi kita menghasilkan 2 NADH sebagai energi. Oke. Baik, itu adalah mengenai jalur pirufat yang sudah kita hasilkan dari proses glikolisis atau proses glikolisis ataupun jalur-jalur lainnya.